Langsung saja kita ke informasi yang pertama, Israel melancarkan serangan di Suriah pada Selasa 9 Juli waktu setempat. Serangan tersebut menewaskan mantan pengawal pemimpin Hizbullah. Seorang pejabat Hizbullah mengonfirmasi tewasnya 2 warga Israel dalam serangan balasan dari Hizbullah di Israel. Drone Israel menghantam sebuah mobil di Suriah dekat perbatasan Lebanon, menewaskan 2 anggota Hizbullah dan melukai seorang pengemudi Suriah. Hizbullah mengidentifikasi salah satu korban sebagai Yasser Nem Kranbis. Sebagai pembalasan, Hizbullah menembakkan puluhan roket Katyusha ke pangkalan militer Israel di dataran tinggi Golan, menewaskan seorang pria dan wanita Israel. Kranbis yang aktif di Suriah dan terlibat dalam pengiriman senjata untuk Hizbullah menjadi target utama serangan tersebut. Serangan ini terjadi setelah pecahnya perang Israel-Hamas di Gaza pada 7 Oktober yang memicu serangkaian serangan balasan antara Israel dan Hizbullah. Sejak perang di Gaza dimulai, serangan udara Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 450 orang, sebagian besar pejuang Hizbullah serta lebih dari 80 warga sipil. Di pihak Israel, 17 tentara dan 13 warga sipil telah tewas. Kita beralih ke informasi yang kedua dari NATO. Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO mulai memperdalam hubungan dengan 4 mitra Indo-Pasifiknya dalam upaya melawan dominasi China. Meski bukan bagian dari aliansi militer, penguatan hubungan ini dilakukan akibat hubungan dekat China dengan Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyatakan Amerika Serikat berupaya mendobrak batasan antara aliansi Eropa, koalisi Asia, dan mitra lainnya di seluruh dunia. Blinken mengatakan semakin banyak mitra Eropa yang melihat tantangan di Asia sebagai hal yang relevan bagi mereka dan sebaliknya. Negara-negara dengan masalah keamanan bersama memperkuat hubungan karena persaingan meningkat antara Amerika Serikat dan China. Washington berusaha mengekang ambisi Beijing yang ingin menantang tatanan dunia yang dipimpin Amerika Serikat yang oleh pemerintah Beijing dianggap sebagai mentalitas perang dingin. Senin lalu, Beijing memberikan sikapnya melalui Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China yang menuduh NATO melanggar batasnya dan memicu konfrontasi. Tak hanya itu, perang di Ukraina yang mengadu domba Barat dengan Rusia dan sekutu-sekutunya telah memperkuat argumen untuk kerjasama yang lebih erat antara Amerika Serikat, Eropa, dan sekutu-sekutu mereka di Asia. Amerika Serikat dan Korea Selatan menuduh Pyongyang memasok amunisi kepada Rusia, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Korea Utara bulan lalu dan menandatangani fakta dengan Kim Jong-un terkait bantuan militer. Kita ke informasi terpopuler selanjutnya. Korea Utara dan Korea Selatan kembali bersitegang. Adik pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Yo Jong, mengeluarkan peringatan terkait langkah Seoul yang mengadakan latihan militer dengan Jepang dan Amerika Serikat. Kim menyebut latihan perang tersebut merupakan bentuk histeria bunuh diri Korea Selatan. Kim juga memperingatkan segala bentuk manuver Seoul yang mengancam Korea Utara akan mendapatkan balasan yang serius dari segi militer. Ia menambahkan Korea Selatan telah mengganggu stabilitas keamanan regional. Dalam beberapa pekan terakhir, Korea Selatan telah melakukan latihan artileri dengan peluru tajam di dekat perbatasan darat dan laut. Latihan ini digelar setelah Korea Selatan menunda perjanjian pengurangan ketegangan militer antar Korea pada bulan lalu. Kali ini kita ke informasi dalam negeri. Pemerintah akan menghentikan sementara proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur mulai 10 Agustus 2024. Penghentian sementara ini dilakukan untuk mempersiapkan upacara kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita berlanjut ke informasi dari Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono yang mengungkapkan bahwa proyek IKN akan dihentikan hingga upacara kemerdekaan Indonesia selesai. Meskipun proyek di lapangan luar akan dihentikan, pekerjaan interior tetap berjalan. Langkah ini diambil untuk mengurangi debu dan kotoran dari aktivitas konstruksi luar menjelang upacara. Pekerjaan yang membutuhkan semen dan angkutan dihentikan sementara dan pekerjaan interior tetap berlanjut. Basuki juga menegaskan bahwa para pekerja proyek IKN tidak akan pulang ke daerah asal mereka dan akan tetap berada di lokasi untuk melanjutkan pekerjaan interior. Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyatakan kemantapan menjadikan momen kemerdekaan RI sebagai masa transisi melalui pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN.